Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Alexandra dari Prodi Sosiologi. Baiklah, saya akan menceritakan tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah sebagian tindakan yang dilakukan agar seseorang bisa saling mendapatkan informasi-informasi baru serta untuk mengutarakan apa yang ada di dalam pikirannya. Kegiatan untuk saling memberikan informasi itu termasuk ke dalam interaksi sosial. Lantas, apa pengertian dari interaksi sosial? Dilansir dari laman Sempurna Universitas, interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik yang dilakukan di antara individu atau kelompok untuk membangun hubungan sosial seperti pertemanan maupun kehidupan bermasyarakat. Pola interaksi sosial. Interaksi sosial ini memiliki sesuatu pola dengan ciri-ciri sebagai berikut. Kedudukan sosial atau status. Kedudukan sosial ini memberikan batasan tertentu pada suatu individu dalam melakukan interaksi. Umumnya, seseorang yang memiliki kedudukan lebih rendah harus menghormati orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Contoh, guru yang mengajar muridnya, bos yang mengatur karyawannya, presiden yang memberikan pidato kepada masyarakat, dan bisa menimbulkan konflik. Interaksi sosial ini bisa menghasilkan konflik atau pertentangan apabila ada hal-hal yang tidak dapat dipengaruhi. Contoh, demo yang dilakukan oleh mahasiswa karena rasa tidak puas atau kebijakan pemerintah. Interaksi sosial tidak mengenal batasan apapun. Artinya, interaksi sosial ini bisa dilakukan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Contohnya, interaksi antara orang tua terhadap anak. Faktor pembentukan interaksi sosial. Interaksi sosial ini bisa terjadinya karena adanya beberapa faktor, yaitu imitasi, sugesti, simpati, empati, dan identifikasi. Contoh imitasi adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan meniru orang. Baiklah, saya akan menceritakan ciri-ciri interaksi sosial. Interaksi sosial dapat diidentifikasi dengan melihat ciri-ciri khas berikut ini. Interaksi harus dilakukan oleh dua orang atau lebih. 2. Adanya sesuatu komunikasi yang terjalin di antara orang dengan menggunakan simbol tertentu. Walaupun tidak pemikiran, tetapi interaksi sosial pasti memiliki tujuan tertentu. Dan cara interaksi sosial. Interaksi sosial bisa terjadi karena adanya dua syarat utama, yaitu kontrak sosial. Kontrak sosial merupakan hubungan yang terjadi antara dua belah pihak yang menjadi awal dari sebuah interaksi sosial. Kontrak sosial ini terjadi tidak harus saling bertemu secara langsung. Kontak sosial ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu kontak fisik, berarti kontak terjadi secara langsung dan bertatap muka secara langsung, dan kontak non fisik. Kontak non fisik adalah kontak yang tidak bertemu secara langsung tetapi menggunakan media tertentu seperti telepon. Komunikasi merupakan hal yang wajib ada di dalam interaksi sosial, baik itu secara lisan maupun isyarat. 3. Pesan adalah informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. 4. Media merupakan perantara yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan. 5. Efek atau dampak. Efek dan dampak merupakan hasil yang diharapkan oleh komunikator mempengaruhi komunikan dari suatu kegiatan komunikasi. Interaksi individu dengan kelompok. Interaksi antara individu dengan kelompok ini berarti seseorang menyampaikan suatu informasi kepada beberapa orang. Dan saya akan menjelaskan jenis interaksi sosial beserta dengan contohnya. Interaksi sosial memiliki beberapa jenis, yaitu
interaksi antar individu. Interaksi antar individu ini bisa dibilang interaksi sosial yang dilakukan dari satu individu ke individu lainnya yang dilakukan dalam rangka mencapai kesepakatan yang sama. Tetapi jika kesepakatan tidak sesuai umumnya akan menimbulkan suatu konflik. Contoh, bermain bersama teman, ngobrol hanya 2 orang saja. Guru mengajari muridnya mengenai mata kuliahan. Contohnya, pidato, pembicaraan di dalam sebuah diskusi, dosen memberikan penjelasan saat kuliah. 2. Interaksi antar kelompok. Interaksi antar kelompok ini merupakan interaksi yang dilakukan oleh beberapa orang dengan beberapa orang demi kepentingan kelompok. Komunikasi antar kelompok ini harus berhati-hati karena bisa menimbulkan konflik jika tidak berkesepakatan. Contoh, tim kerja mempresentasikan hasil kerja mereka di divisi lainnya. 2. Pertemuan 2 organisasi dan berdiskusi dalam satu lokasi. Bentuk interaksi sosial berdasar bentuknya. Interaksi sosial ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif merupakan interaksi cenderung mengarah ke tujuan yang baik atau positif. Artinya, interaksi dilakukan untuk mencapai suatu kebaikan atau tujuan yang positif. Interaksi sosial asosiatif terbagi menjadi 4 macam, yaitu kerjasama, akomodasi, toleransi, akulturasi, asimilasi. Kerjasama adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan sama. Akomodasi adalah penyesuaian diri yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap sesuatu yang bertentangan agar suatu konflik bisa terselesaikan sehingga keseimbangan sosial terbentuk. Bisa dibilang akomodasi ini adalah suatu penyesuaian konflik. Penyesuaian itu terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu adjudikasi, arbitrasi, kompromi, konsiliasi, mediasi, dan segala. Toleransi adalah merupakan sikap saling menghormati antar individu maupun kelompok. Toleransi ini kaitannya dengan suku, ras, agama, dan golongan tertentu. Interaksi sosial disosiatif merupakan lawan dari interaksi asosiatif. Artinya, disosiatif ini merupakan interaksi sosial yang justru mengarah ke hal-hal bersifat negatif. Persaingan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk bisa menjadi yang terbaik dalam mencapai sebuah tujuan. Persaingan ini bisa menjadi positif, tetapi bisa menjadi hal yang negatif jika salah satu kelompok merasa tidak sesuai dengan keinginannya. Kontroversi merupakan suatu tindakan yang menentang perkara dengan cara tersembunyi yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Hal itu dilakukan secara tersembunyi agar tidak terjadi konflik. Contoh dari tindakan kontroversi adalah menghasut seseorang dan membocorkan rahasia orang lain secara diam-diam. Pertentangan atau konflik adalah hasil dari kontroversi maupun persaingan yang sudah tidak sehat. Pertentangan bisa berujung pada sebuah kekaitan secara lisan dan maupun fisik.